Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuki bab 17, yaitu remote access server. Nah, di sini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Oke, di bab 17 ini ada 13 materi, yaitu yang pertama SSH to Debian Ubuntu Server. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama ya teman-teman, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Di sini kita akan coba SSH pada klien Ubuntu ke server Debian atau server Ubuntu. Di sini kita masuk ke klien Ubuntunya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk SSH kita masuk ke klien Ubuntunya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke root dengan perintah sudo spasi -i ya teman-teman. Kemudian kita coba ping IP server 1 terlebih dahulu dengan ping 10.10.10.2. Oke, di sini itu pastikan berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba SSH server 1 dengan perintah SSH, kemudian hostname-nya yaitu saya hostname server satunya saya via, kemudian add, lalu masukkan IP-nya server 1. Kemudian enter. Di sini kita masukkan password server 1. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk meremote server 1 ya teman-teman. Di sini saya akan coba clear. Oke, kemudian di sini saya buat tab baru, new tab. Lalu di sini saya masuk ke root. Nah, di sini kita akan coba ping IP server 2 dengan perintah ping 10.10.10.3. Nah, di sini juga teman-teman pastikan berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini akan coba SSH server 2 dengan perintah SSH, kemudian masukkan hostname-nya, lalu masukkan add, lalu masukkan IP server 2. Lalu di sini kita masukkan password server 2-nya. Oke, di sini berhasil juga ya teman-teman. Nah, di sini itu kita berhasil meremote server 2 karena saat penginstalan VM ini saya memilih opsi SSH. Nah, jika teman-teman tidak memilih opsi SSH, teman-teman bisa menginstal SSH-nya terlebih dahulu di server satunya. Nah, teman-teman itu bisa masukkan perintah apt spasi install spasi open SSH strip server ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan perintah tersebut. Jadi seperti ini, apt spasi install spasi open SSH kemudian min server. Seperti ini teman-teman bisa install SSH seperti ini dengan perintah itu. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Oke teman-teman, di sini kita akan merubah default pada SSH di klien Ubuntu. Kemudian di sini kita bisa masukkan SSH, lalu spasi hostname, lalu add, lalu masukkan IP server 1 ya teman-teman. Oke, nah di sini kita sudah masuk atau bisa meremote ke server 1, sudah berhasil. Kemudian di sini kita masukkan perintah sudo sumin, kemudian password. Oke, di sini kita sudah masuk root pada server 1 Debian. Kemudian kita akan konfigurasi dengan perintah nano /etc/sshd
kemudian strip ini bawah, lalu config, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa hilangkan pada pagar yang port 22 ini ya teman-teman. Di sini kita bisa hilangkan pagar port 22, lalu dua-duanya ini kita bisa ganti portnya dengan 2024 ya teman-teman. Kemudian kita keluar dengan Ctrl X lalu Y, enter. Kita bisa aktifkan dengan perintah sistem ctl restart SSH, kita enter. Oke, kemudian di sini kita masukkan perintah ya teman-teman. Oke, kita exit lagi. Oke, di sini kita masukkan perintah SSH hostname-nya, lalu masukkan IP-nya. Nah, di sini itu connection refused ya teman-teman. Kenapa refuse? Karena kita sudah merubahnya jadi port 2024. Kemudian di sini kita akan coba masukkan portnya ya teman-teman dengan perintah SSH hostname-nya, lalu kemudian add IP server 1. Kemudian kita tambahkan min p, spasi min p, lalu portnya ya teman-teman yaitu 2024. Kemudian kita enter password. Oke, di sini itu sudah berhasil ya teman-teman meremote server 1 menggunakan port 2024 yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Di sini kita ke server 2. Oke teman-teman, nah di sini kita juga akan konfigurasi port SSH-nya ya teman-teman dengan perintah. Sorry teman-teman, di sini saya belum masuk ke root ya teman-teman. Kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin. Kemudian passwordnya nano. Nah, di sini kita bisa ubah portnya dengan hapus pagarnya terlebih dahulu, lalu kita ubah portnya menjadi 2024, kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita bisa aktifkan dengan sistem ctl restart SSH. Oke, kemudian selanjutnya di sini, nah di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bisa ke klien lagi, kita exit. Nah di sini kita bisa SSH server 2-nya. Nah, di sini juga connection refuse ya teman-teman, karena kita sudah merubah port 22 menjadi 2024. Nah, jadi kita akan masuk dengan port 2024. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman meremote server 2 dengan menggunakan port 2024. Oke, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga yaitu allow user pada SSH.
Jadi di sini kita akan coba mengallow user. Nah di sini itu teman-teman masuk ke server 1 terlebih dahulu. Nah di sini kita akan coba untuk membuat user baru yang nanti kita akan gunakan untuk membedakan, karena di sini kita hanya akan membuat satu user saja yang SSH. Nah di sini teman-teman bisa masuk root terlebih dahulu. Nah saya sudah masuk. Kemudian di sini teman-teman masukkan perintah add user via 2, kemudian kita enter, kita buat passwordnya, kita buat password sama. Oke. Ini full name itu kita skip saja ya teman-teman. Dan ini kita Y, enter. Oke. Kita bisa cek dengan perintah cat spasi /etc /passwd, kemudian kita enter. Nah di sini teman-teman bisa lihat, Nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada user via, ini user yang pertama kali saya buat, kemudian di sini ada user kedua ya teman-teman yang tadi barusan saya buat. Oke, kita akan buat user lagi, kita clear terlebih dahulu. Kita buat user lagi ya teman-teman, via 3, kemudian kita enter, buat password. Ini full name kita enter saja, Y. Oke, di sini sudah jadi juga ya teman-teman. Kemudian di sini kita cat spasi /etc spasi /passwd ya teman-teman. Nah di sini juga terbuat ya teman-teman, yaitu via 2 dan via 3. Kita coba meremote server 1. Di sini kita ke klien terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke klien ya teman-teman, ke user klien. Nah di sini kita masuk ke root, saya sudah masuk ke root. Kemudian di sini masukkan perintah ssh via Oke teman-teman, di sini kita sudah meremote server 1 di user via 2. Kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan coba menggunakan via 3. Sorry teman-teman. Oke, itu zoomin. Kemudian di sini kita bisa Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke root di server satunya ya teman-teman. Zoomin. Oke, kemudian di sini kita bisa ketikkan nano spasi /etc /ssh /sshd strip bawah config, kemudian kita enter. Di bawah port teman-teman bisa ketikkan allow. Sebentar, ini saya paskan terlebih dahulu, enter. Kemudian teman-teman ketikkan allow user
kemudian spasi usernya teman-teman, yaitu saya via. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kemudian kita ketikkan perintah sistem ctl restart SSH. Kemudian di sini kita exit. Kita exit lagi. Nah, di sini kita coba SSH spasi via 2 at 10.10.10.2 min p 2024. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu tidak bisa ya teman-teman, karena saya hanya mengallow user via saja ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat permission denied. Oke, untuk materi ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Kita lanjut materi yang keempat, yaitu konsep private public key. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat private key dan public key. Jadi private key digunakan sebagai kunci untuk login ke public key ya teman-teman. Nah, misalkan di private key sebagai kunci dan public key sebagai gembok yang ada kuncinya di server 1 Debian. Kemudian nantinya yang bisa menerima server 1 Debian ini hanya yang punya kunci saja. Jadi nantinya lebih aman. Nah, di sini kita bisa masuk ke klien Ubuntu. Kita akan coba SSH terlebih dahulu. SSH auto remote ke server 1 dengan perintah SSH hostname IP lalu password. Nah, sebenarnya dengan cara ini itu tidak untuk server kita. Jadi kita akan melakukan konfigurasi agar server kita itu aman ya teman-teman. Oke, untuk materi yang keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Kita bisa masuk ke klien Ubuntu, kemudian masuk ke server 1, kemudian di sini kita bisa ketikkan SSH strip keygen, kemudian kita enter. Nah, di sini nanti filenya disimpan di home, kemudian via lalu .ssh id rsa ya teman-teman. Jadi kita bisa enter, kemudian kita masukkan password passphrase-nya. Jadi yang mudah saja, yang mudah diingat, saya passwordnya 1 sampai 5 saja ya teman-teman. Enter. 1 2 3 4 5. Oke teman-teman. Kemudian di sini masukkan. Nah, di sini sudah berhasil RSA-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman, terdapat direktori .ssh ini teman-teman. Dengan perintah ssh strip copy lalu strip id, kemudian spasi min p 2024 hostname-nya, lalu add 10.10.10.2, kemudian kita enter, lalu kita ini kita yes saja, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah berhasil ya teman-teman, yaitu tandanya number of key add 1. Kemudian di sini kita sudah berhasil mengcopy server 1. Kemudian kita bisa SSH via, kemudian add 10.10.10.10 sorry teman-teman titik 2, kemudian min p 2024, kita enter. Nah, di sini itu sebelumnya itu kita sudah membuat password passphrase-nya ya teman-teman. Yang sebelumnya kita sudah buat di SSH keygen. Kemudian di sini kita bisa masukkan passwordnya, yaitu
Oke teman-teman, nah di sini kita sudah berhasil mengcopy server 1 ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kelima cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman, di sini kita lanjut materi yang keenam, yaitu konsep authorized case. Di sini misalkan terdapat private key sebagai kuncinya dan public key sebagai gemboknya. Nah, di server 1 memiliki public key yang di-copy dari klien. Nah, sehingga yang bisa login atau yang hanya meremote server 1 hanya yang punya kunci, yaitu public key di klien Ubuntu. Nah, dari gemboknya yaitu private key yang sudah dibikin. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke VirtualBox, kemudian di klien, lalu di server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan perintah ls. Kita akan konfigurasi ya teman-teman. Kita ls -a. Nah, di sini itu terdapat directory.ssh. Kita ls spasi .ssh, kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini terdapat ID RSA dan authorized case ya teman-teman. Kemudian kita masukkan perintah get spasi .ssh/authorized case, teman-teman, garis bawah case, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat SSH, RSA dan diakhiri dengan nama via ya teman-teman. Ini hostname saya. Nah, nama yang terakhir ini sebagai private key-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita ke klien Ubuntu, kita bisa ketikkan cat dan .ssh /id, kemudian garis bawah rsa, kemudian .pub. Nah, di sini sama ya teman-teman, awalnya SSH RSA dan akhirnya adalah public key-nya via. Oke teman-teman, untuk materi yang keenam cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita ke klien Ubuntu-nya. Di sini saya sudah ls spasi .ssh. Nah, di sini terdapat ID RSA sebagai private dan ID RSA pub sebagai public key-nya. Kita bisa masukkan perintah ssh, kemudian server ke server 2. Kita akan ke server 2 ya teman-teman dengan perintah ssh tiga -p 2024. Yes. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil merepot servernya. Kita bisa ke tambahkan lagi, kita new tab. Nah, di sini saya sudah ke klien Ubuntu. Kita bisa ls.ssh. Oke, di sini terdapat ID RSA dan ID RSA pub. Kita bisa cat .ssh/auto case. Kita ketikkan cat lalu .ssh/id spasi rsa, teman-teman, /id rsa.pub. Kemudian kita bisa enter. Nah, kita di sini itu bisa mengkopinya ya teman-teman. Kita bisa pilih. Oke, kemudian kita bisa. Nah, di sini kita bisa ketikkan nano di klien ya teman-teman, nano spasi .ssh
slice autoris kemudian case ls sorry yang tadi salah ya. Oke teman-teman, di sini kita bisa ketikkan nano .ss slice autoris kemudian garis case, kita enter. Nah di sini itu masih kosong, kita bisa ke sini. Nah di sini kita bisa ke klien Ubuntu-nya, kemudian di sini itu kita bisa cat spasi .ss slice rsid rsa put ya teman-teman. Kemudian kita bisa pilih, lalu kita klik kanan copy. Oke, kemudian kita ke klien, lalu di sini kita bisa paste dengan klik kanan paste. Oke teman-teman, ini tadi saya sudah memasukkan ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan cat lalu spasi .ss slice autoris case, kita enter. Nah di sini sudah tercopy ya teman-teman. Kemudian kita clear. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-8 yaitu Private Public Key pada Windows Part 1. Di sini kita masuk ke server 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke server 2. Kemudian di sini kita bisa ketikkan SSH min keychain ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman harus download putih terlebih dahulu. Kita ke aplikasi pencarian. Lalu di sini teman-teman cari yang putih, download putih. Kemudian di sini teman-teman pilih yang dari website resmi putih ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita bisa klik yang download putih. Lalu di sini teman-teman scroll bawah. Kemudian di sini teman-teman cari yang RSA NDSA. Oke, kemudian di sini teman-teman pilih yang 64 bit x86 putih Gen XE. Kita klik. Oke, di sini sedang download. Kemudian di sini teman-teman bisa buka show in folder. Lalu kita di sini, di sini saya sudah buka. Di sini bisa klik generate. Di sini kita tunggu saja biar jalan. Nah, di sini kita bisa masukkan password untuk passphrase-nya. Di sini saya gunakan password 12345. Kemudian di bawahnya juga 12345. Oke. Kemudian di sini kita bisa save public key. Nah, di sini saya masukkan ke pembelajaran TJKT. Di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya masukkan ke pembelajaran TJKT. Kemudian di sini kita bisa menamainya dengan public Oke. Kemudian di sini kita bisa save ya teman-teman. Selanjutnya kita akan save private key. Ini sama di pembelajaran TJKT juga. Kemudian di sini kita kasih namanya.
Oke, kemudian di sini kita save. Kita bisa ke putihnya. Nah, di sini kita bisa ls min a, kemudian enter. Nah, di sini terdapat directory .ssh. Kita bisa ketikkan nano .ssh /auto case. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa ke file. Nah, di sini kita bisa ke file yang tadi ya teman-teman. Di sini kita klik yang public key, kita klik kanan, klik lalu klik kanan, open with. Biasa orang Kemudian kita masuk ke notepad, choose once. Nah, kemudian di sini kita akan mengcopy public key-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa hapus dari yang ini. Kita mulai dari yang AA. Lalu di sini yang N. Sini juga kita hapus ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa copy. Lalu klik Ctrl C. Kemudian kita bisa masuk ke copy ke putih lagi, sorry teman-teman, ke putih lagi ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pas bisa klik kanan. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl X Y enter. Lalu kemudian di sini kita power off terlebih dahulu putihnya. Oke. Kemudian kita buka lagi. Kita masukkan IP 192.1. Kemudian di sini kita bisa klik 2 kali di SSH. Lalu di sini kita pilih out. Lalu kita pilih credentials. Oke, kemudian di sini kita bisa klik browse. Lalu di sini kita masukkan yang private key-nya. Oke, kemudian kita open. Oke teman-teman, di sini kita sudah masukkan filenya. Kemudian di sini kita kembali ke session, kita scroll. Kemudian di sini yang save session kita tambahkan router Debian. Router Debian. Oke, kemudian kita save. Lalu kita open. Teman-teman, di sini saya sudah bisa login. Di sini saya masukkan via, kemudian passwordnya di sini. Oke, di sini kita berhasil login menggunakan private dan public key ya teman-teman. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu private public key pada Windows Part 2. Teman-teman, di sini kita bisa ketikkan nano .ssh /auto case, enter. Nah, di sini itu sudah ada isi dari public key-nya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum, teman-teman bisa buka file public key-nya, kemudian di noted ya teman-teman. Itu kemudian di paste di sini, paste. Kemudian di sini kita di awal ini ditambahkan SSH, kemudian strip RSA spasi. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl X Y enter. Lalu kita bisa power off putihnya. Kita X. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke putihnya. Nah, di sini kita login ulang.
Oke, kemudian di sini kita ke SSH, out, credentials, lalu browse, masukkan private key-nya, open. Oke, kembali ke session. Lalu di sini kita pilih yang router Debian. Oke, di sini kita login. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk materi ke-9. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-10, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Bisa buka putih, teman-teman. Gunakan save sessionnya router Debian ya, teman-teman, agar bisa langsung masuk ke router Debian. Nah, di sini itu kita akan mencoba bagaimana caranya biar host OS bisa meremote server-server ini. Server 1, server 2 seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah SSH via 10.10.10.2. Oke, kemudian min p 2024, kita enter. Yes, passwordnya. Oke. Nah, perhatikan di sini kita telah login di server 1 Debian-nya. Jika teman-teman ingin meremote server 2, itu teman-teman bisa buka. Nah, di sini teman-teman bisa buka putihnya lagi. Kemudian di sini teman-teman masukkan di router Debian-nya aja ya, teman-teman. Kemudian masuk save session router Debian. Jadi kita bisa masuk langsung ke router Debian-nya tanpa masukkan IP-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa SSH via 10.10.10.3 min p 2024, kita enter. Kita yes, masukkan password. Sorry, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita berhasil untuk meremote server 1 dan server 2 ya, teman-teman. Jadi, host OS kita ini bisa meremote server-server ini. Oke, untuk materi 10 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Lanjut materi yang 11, yaitu disable password authentication. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke server 2 Ubuntu. Kemudian teman-teman bisa ketikkan sumin dan password, lalu masukkan perintah nano /etc /ssh di bawah config. Kemudian kita enter. Oke. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat tulisan password authentication yes. Ini ya, teman-teman. Nah, di sini itu kita akan mendisable-nya dengan kita ganti yes menjadi no, dan pagarnya kita akan hilangkan agar tidak menjadi komen. No. Kemudian di sini kita hilangkan pagarnya. Oke. Kemudian di sini kita Ctrl X Y enter, lalu di sini kita aktifkan dengan sistem CT, teman-teman, sistem CTL restart SSH. Kemudian kita enter, exit ya, teman-teman. Lalu kita akan login pada server Ubuntu di klien ya, teman-teman. Di sini SSH via lalu 10.10.10 kemudian titik 3 min p
2024 dan kita enter. Sini masukkan passwordnya. Nah, di sini itu permission denied. Nah, maka peraturan server kita jauh lebih aman ya teman-teman. Yang mana hanya bisa login private key dan public key-nya. Jadi untuk materi yang ke-11 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-12 yaitu generate private public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu kita tidak bisa login atau meremote lagi ke server Ubuntu dengan menggunakan user dan password. Jadi kita harus menggunakan public dan private key-nya. Jadi kita akan mencoba membuat private public key lagi, kemudian nanti public key-nya itu kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Maka nanti pada server Ubuntu dia akan memiliki dua public key, di mana public key pertama itu digunakan untuk private key pada klien Ubuntu dan yang satunya lagi digunakan untuk private key pada router Debian-nya. Di sini kita bisa buka putih dan kemudian masuk ke router Debian. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan perintah ssh strip keygen, lalu teman-teman masuk enter. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini kita buat password passphrase-nya 12345 enter, 12345 enter. Oke. Di sini sudah berhasil untuk membuatnya. Kemudian kita akan coba ls.ssh, kita enter. Nah, perhatikan di sini terdapat yang namanya ID RSA. Nah, nanti RSA pub ini atau public key ini kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Nah, untuk cara mengkopinya kita bisa ketikkan cat lalu spasi .ssh /id rsa.pub. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa pilih atau bisa copy ya teman-teman. Sini kita pilih, Ctrl C. Lalu kemudian kita bisa meremote server 2-nya. Kita bisa meremote server 2-nya dengan ssh via di sini kita ganti menjadi 3 ya teman-teman, karena kita ingin meremote server 2. Kita enter password. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke nano .ssh/auto nano.ssh/auto strip case. Kita enter. Nah, di sini itu teman-teman bisa isi dengan klik kanan untuk paste. Kemudian kita bisa keluar. Lalu kita bisa aktifkan dengan sudo system ctl restart ssh. Kemudian kita enter passwordnya. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu exit. Kemudian, nah di sini exit terlebih dahulu. Kemudian masukkan ssh, enter. Lalu di sini teman-teman masukkan password passphrase-nya, itu 12345. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman, sudah berhasil. Oke teman-teman, untuk materi ke-12 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Dan di sini kita lanjut materi yang ke-13 atau materi yang terakhir yaitu SSH again, SSH add. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja. Kemudian di sini teman-teman bisa login ke server 3-nya. Oke, kemudian kita masukkan password passphrase. Oke, nah kita bisa exit lalu clear.
Nah, tadi itu kan jika kita exit dari server 2 itu harus masukkan password passphrase-nya. Nah, karena itu cukup ribet, jadi di sini kita akan buat ketika kita sudah exit dari server Ubuntu atau server 2 dan ingin masuk kembali ke server 2-nya, kita tidak perlu untuk memasukkan passphrase-nya lagi. Di sini kita ketikkan SSSH kemudian again strip again, kemudian slice bin slice base, enter. Lalu kita masukkan perintah ssh strip add, enter. Nah, di sini kita masukkan passphrase-nya itu 1 2 3 4 5. Kemudian di sini kita bisa masuk ke SSH, enter. Nah, di sini kita berhasil masuk tanpa menggunakan password ya teman-teman. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk materi 13 dan kita sudah sampai di materi terakhir di bab 17 ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.